Sekarang kita memasuki tahap pengerjaan halaman movie. Yang pertama, kita akan mengerjakan tampilan section kontennya. Tetapi sebelum memasuki tahap tersebut, saya akan mengubah satu variabel dulu di sini menggunakan variabel TV shows karena kemarin hasil copy paste jadi masih menggunakan yang movie item. Harusnya memakai variabel berikut ini. Kita ganti dulu di sini. Yang di top TV source array diganti menjadi max TV source item. Jika sudah diganti, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengerjaan halaman movie-nya. Pertama, kita akan membuat sebuah file baru bernama movie.blade.php. Kita simpan file tersebut di resource views. Kita klik kanan saja, new file, lalu ketikkan movie.blade.php. Kita isikan dulu test movie seperti ini, kita save, lalu di bagian roots web.php ini kita tambahkan routing baru di bawahnya, root titik-titik get, lalu isinya itu movies, lalu movie controller plus di sininya movies. Jadi nanti kita akan membuat sebuah fungsi baru bernama movies di movie controller ini. Oke, jika sudah, kita coba buat fungsi baru di bawah index. Kita minimize saja si fungsi indeksnya agar tidak membingungkan. Kita buat fungsi baru public function movies. Isinya itu return view movie. Jadi movie ini adalah nama dari file blade kita. Jadi di sini kan movie.blade.php, maka di sini kita returnnya view movie. Kita save dulu. Jika sudah save, kita coba akses ke bagian websitenya movies. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita akses sesuai routing yang telah kita buat di roots/web.php ini. Jadi kita aksesnya itu menggunakan path yang ada di sini. Isinya sesuai dengan apa yang kita masukkan di file movie.blade.php. Kemudian selanjutnya kita coba tambahkan komponen header dan footernya terlebih dahulu. Kita ketikkan HTML di sini. Saya coba ubah space-nya dulu menjadi 2 biar tidak terlalu lebar. HTML terus head. Di sini kita tambahkan title-nya dulu. Kalau mau lebih cepat bisa coba copy paste dari sini. Head. Kemudian tambahkan body-nya. Di sini tambahkan div. Class full h auto min h screen flex call. Jadi wrapper utamanya itu adalah ukuran div yang lebarnya menyesuaikan dengan lebar layar kalian, karena kan ini full jadi 100% sesuai ukuran device-nya. Kemudian ini H auto, jadi tingginya itu otomatis menyesuaikan isi kontennya dan memiliki tinggi minimal sesuai screen. Jadi nanti lebarnya tuh tingginya tuh
bakal seminimalnya itu tinggi screen kalian. Jadi misalkan di sini diisi backgroundnya, background color akan muncul warnanya. Contohnya saya coba buat BG Develop 500, saya coba reload, maka tampilnya seperti ini karena ada pengaruh dari kelas WFull dan minha screen. Dan H-Auto ini berguna ketika isi kontennya tuh banyak, jadi bisa di scroll sampai bawah. Seperti itu untuk kelas di div wrapper paling utama ini. Kita hapus dulu warna backgroundnya, kita tambahkan untuk headernya dulu. Di sini ada header section, include header, lalu ada footer section, include footer. Kita coba save dulu, kita cek di sini, maka tampilannya sudah berubah. Jika tampilan kalian belum berubah atau CSS-nya tidak berubah, kalian bisa coba run ulang dengan cara npm rundev dulu di sini, npm rundev, kemudian php artisan serve. Kita coba refresh, maka tampilannya seharusnya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat sort section di halaman ini. Kita coba buka desainnya terlebih dahulu sambil menunggu. Oh, oke. Saya coba login terlebih dahulu. Nah, di halaman movies ini ada beberapa section. Karena tadi kita sudah membuat section header dan footer, selanjutnya itu kita akan membuat section sortnya dulu di yang bagian ini, sort. Kemudian nanti akan membuat grid itemnya atau grid listnya seperti ini yang ada konten sampai bawah ini. Lalu selanjutnya section tombol load more seperti itu. Jadi selanjutnya kita buat sort sectionnya terlebih dahulu di sini. Kita coba buat sebuah div baru di sini. Sort section. Di div ini tambahkan kelas ml28 terus mt8 flex row item center. Nah, perbedaan antara flex call dan flex row adalah kalau flex call si item di isian di dalam div tersebut akan diurutkan secara vertikal gitu dari atas ke bawah, sedangkan kalau flex row diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Jadi itu bedanya flex call dan flex row. Di dalam sini kita coba tambahkan judulnya yaitu sort atau text sort, terus tambahkan kelas font inter, font bold, dan text XL.
Kita save, kita coba cek dulu di sini, maka teksnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan drop down-nya di bagian sini. Kita tambahkan satu buah wrapper baru menggunakan div di sini. Lalu tambahkan kelas relatif dan margin left-nya itu kita set 4. Di dalamnya kita tambahkan tag select untuk drop down-nya. Select kelas block, kemudian appearance none, kemudian bg white, drop shadow, saya coba copy paste saja si kelasnya karena cukup panjang. Nah, ini nanti saya coba jelaskan untuk arti dari kode berikut ini. Jadi di sini ada class block sampai bg white. Saya coba save dulu. Saya coba tampilkan dulu kepada kalian agar ada bayangan hasilnya seperti apa. Jadi nanti ketika kelas ini sudah di save, terus kita cek di website, maka tampilannya itu seperti ini. Jadi sort, popularity, descending, ada ascending, lalu top rated, descending, dan top rated ascending. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kelasnya di sini. Jadi kelas select ini berguna untuk menampilkan drop down menggunakan background putih, lalu ada efek shadow-nya juga. Kemudian teksnya berwarna hitam, lalu menggunakan font family inter dan memiliki padding vertikal 3, padding left-nya juga di set di sini dan padding right-nya juga di set di sini. Kemudian ada efek lengkungan menggunakan rounded LG. Lalu untuk leading tag-nya itu adalah line height-nya, jadi tidak terlalu lebar untuk tinggi dari teksnya. Kemudian untuk fokus outline non ini adalah ketika drop shadow-nya diklik seperti ini, tidak akan muncul garis di bagian sininya, karena secara defaultnya muncul garis berwarna biru ketika diklik. Lalu fokusnya juga tetap berwarna putih gitu si backgroundnya, jadi tidak berubah warna ketika difokus seperti ini. Kemudian untuk value-nya ada 4 opsi yang saya set di sini, yaitu popularity berdasarkan descending atau terpopuler, yang popularity ascending atau kurang populer, lalu top rated descending atau berarti yang nilai ratingnya paling bagus, dan top rated ascending yaitu nilai rating yang paling buruk. Untuk value-nya itu saya set seperti ini karena menyesuaikan dari dokumen API The Movie DB-nya. Jadi isiannya tuh sortirnya seperti ini. Jadi nanti ini yang akan kita kirimkan ke API. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai sampai di sini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menambahkan icon panah di dropdown ini. Jadi untuk menandakan bahwa ini tuh adalah dropdown, jadi nanti akan ada icon panah di sini. Saya coba copy paste saja untuk kodenya karena menggunakan SVG class, SVG code di bagian sini.
kita tambahkan di bagian ini. Jadi di sini tuh ada SVG code yang dibalut menggunakan tag div. Saya coba save dulu untuk menampilkan kepada kalian. Nah, ini tampilannya. Jadi ada panah ke bawah di bagian dropdownnya. Saya coba jelaskan untuk arti dari kodenya. Jadi di SVG ini kita coba set si si kelasnya itu menggunakan fill current H4 dan W4. Jadi H4 dan W4 itu adalah height dan width-nya. Jadi ukuran lebar dan tinggi dari si iconnya. Dan untuk fill current ini yaitu kita mengset warnanya itu menjadi warna text gray 700. Jadi dia menggunakan warna yang telah diset di parentnya. Kalau misalkan di sini diganti menjadi misalkan text di fill 500, kita save, maka akan jadi berwarna biru. Jadi eh, teks set warnanya tuh di bagian parentnya, tetapi di SVG-nya juga perlu ditambahkan fill current seperti ini. Terus untuk pointer eventsnya itu kita set none, jadi tidak akan berubah untuk kursor kita atau pointer kita tuh, jadi tetap panas seperti ini ketika kita menghover si iconnya. Kemudian untuk absolute inset y right 0 dan inset y 0 itu adalah icon ini akan terletak di paling kanan dan di ujung paling kanan, karena di sini tuh di set untuk karena posisinya itu absolute gitu. Jadi dia tidak apa ya istilahnya. Jadi tidak relatif tetapi fix posisinya itu. Jadi di set menggunakan si inset y dan right no ini. Makanya kenapa dibalut menggunakan div relatif di sini. Dan untuk select class-nya itu tidak menggunakan absolute tetapi menggunakan block karena tidak di set untuk bagian inset y dan right null seperti ini. Jadi untuk penggunaan kelas absolute itu mesti disimpan di kelas relatif seperti contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk px2 itu padding horizontalnya, jadi ada jarak kiri kanannya. Selanjutnya kita akan membuat content sectionnya di halaman ini. Kita akan membuat wrappernya dulu di bagian sini, content section. Agar tidak membingungkan, saya coba minimize dulu. Di sini kita tambahkan div kelas pauto pl 28 pr 10 pt 6 pb 10 grid pols 3 lg grid pols 5 gap 5. Oke, terus tambahkan id data wrapper. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk div wrapper untuk content section ini. Jadi untuk si wrappernya kita set kelasnya itu w auto. Jadi ukuran widthnya itu otomatis untuk lebarnya, kemudian ditambahkan padding yaitu PL, PR, PT, dan PB. Jadi padding left, padding right, padding top, dan padding bottom.
Lalu kita set div wrapper ini sebagai grid. Jadi tampilannya itu nanti akan seperti ini grid. Jadi dari kiri ke kanan, terus jika melebihi dari batasnya akan otomatis ke bawah. Nah, untuk mengeset batasnya itu dari bagian sini. Jadi grid calls 3 dan grid calls 5. Untuk perbedaannya adalah ketika websitenya diakses menggunakan laptop akan muncul 5 kolom seperti ini, tapi ketika diakses oleh mobile akan muncul 3 kolom saja. Jadi tidak terlalu kecil untuk tampilannya. Kemudian untuk gap 5 ini adalah jarak antar item. Jadi jarak kiri, kanan, atas, dan bawahnya masing-masing item. Terus kita set ID dari div ini itu berisikan data wrapper atau namanya bebas terserah kalian, tapi di sini saya coba tambahkan ID-nya itu data wrapper. Ini berguna untuk identifier di JavaScript nanti untuk penambahan si konten di load more-nya. Sampai di sini dulu untuk video pembuatan tampilan sectionnya, nanti masuk ke part kedua di video selanjutnya. Jika kalian mengalami kendala atau masih kesulitan, coba tanyakan atau chat di grup Discord, nanti saya coba bantu di sana. Terima kasih dan semoga bermanfaat.